Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, siapkan dirinya, fokus dan konsentrasi. Hari ini kita akan membahas tentang puisi. Sebelum kita bahas materi pembelajaran hari ini, anak-anak ustazah harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian puisi. Kedua, mengetahui bagian-bagian puisi. Yang ketiga, memahami contoh dan isi puisi. Yang keempat, memahami hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi. Yang kelima, mempraktikkan cara membaca puisi dengan benar. Adakah anak ustazah yang tahu apa itu puisi? Ya, sekarang kita bahas dulu pengertian puisi. Puisi adalah kata-kata indah yang penuh makna. Kemudian yang perlu kita ketahui dari puisi adalah bagian-bagian dari puisi. Bagian-bagian dari puisi yang pertama adalah judul. Yang kedua baris. Yang ketiga bait, dan yang keempat rima. Judul adalah gambaran keseluruhan isi puisi. Biasanya judul terdapat pada bagian paling atas puisi. Yang kedua baris. Baris merupakan setiap kalimat yang terdapat pada puisi. Berikutnya bait. Bait adalah sekelompok baris dalam puisi. Dan berikutnya rima. Tahu apa itu rima? Rima bukan nama orang ya, tapi rima pada puisi. Rima pada puisi artinya persamaan bunyi di akhir baris. Nah, sekarang kita lihat sebuah contoh puisi, kemudian kita tentukan mana bagian-bagian puisi tersebut. Yang kita tahu tadi bagian yang pertama adalah judul. Puisi ini berjudul apa? Apa judul puisi ini? Iya, judulnya adalah Malam. Kemudian bagian yang kedua yaitu baris. Ingat, baris adalah kalimat pada puisi. Nah, ini yang dikatakan baris. Baris pertama, malam hari, langit gelap. Baris kedua, hitam pekat tanpa cahaya. Baris ketiga, gemerlap bintang hanya setitik, dan baris yang keempat, yang terlihat hanya purnama. Bagian berikutnya, bait. Ingat, bait puisi merupakan sekelompok baris. Nah, ini yang dikatakan bait. Bait pertama dan bait kedua. Selanjutnya, rima. Ingat, rima adalah persamaan bunyi pada baris akhir puisi. Pada bait pertama, rimanya adalah yang ustazah tandai dengan lingkaran warna hitam. Jadi, bait pertama rimanya PA KA. Kemudian ini adalah rima pada bait kedua yang ustazah tandai dengan lingkaran hitam. Jadi bait kedua rimanya adalah AA. Sekarang kita mengetahui isi puisi. Apa isi puisi ini? Nah, untuk mengetahui isi puisi, maka kita harus membaca puisinya terlebih dahulu agar bisa memahami isi puisi tersebut.
Nah, kita baca sama-sama puisi ini. Malam. Malam hari langit gelap, hitam pekat tanpa cahaya. Gemerlap bintang hanya setitik, yang terlihat hanya purnama. Namun malam tetap indah bersahaja, semua karena kita bersama. Melewati malam dengan bahagia, sambil melihat api unggun menyala. Nah, dari puisi yang kita baca tadi, maka isi puisinya adalah melewati malam dengan bahagia pada saat berkemah. Nah, kenapa berkemah? Karena dia melihat api unggun yang menyala. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama, penghayatan. Penghayatan adalah cara memaknai isi sebuah puisi ketika kita bacakan. Apakah puisi itu sedih atau bahagia? Jika puisinya sedih, maka bacakan dengan cara yang sedih. Atau puisinya bahagia, maka bacakan dengan semangat dan bahagia. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah intonasi. Apa intonasi? Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya atau kekuatan tekanan suara pada saat membaca puisi. Kapan kita membaca puisi harus keras dan kapan pelan. Itu yang dikatakan intonasi. Berikutnya mimik. Apa itu mimik? Mimik pada puisi artinya ekspresi atau raut wajah ketika membaca puisi. Ketika puisinya sedih, bagaimana raut wajahnya? Harus diperlihatkan sedih. Nah, ketika kita membaca puisi yang semangat, maka kita harus tunjukkan wajah yang semangat. Berikutnya adalah gerak tubuh. Gerak tubuh pada puisi fungsinya memperlihatkan kepada orang yang melihatnya, biar orang yang melihatnya terbawa suasana, misalnya gerak tangan atau badannya. Nah, sekarang mempraktikkan cara membaca puisi dengan benar. Ustazah akan mencontohkan membaca sebuah puisi. Nanti anak-anak ustazah silahkan membaca puisi dengan baik dan benar seperti yang telah ustazah tugaskan. Nah, ustazah pun membaca puisinya. Bisa jadi anak-anak ustazah lebih bagus membaca puisinya. Puisi yang akan ustazah baca judulnya Nenek. Nenek. Nenekku baik sekali, mengajari aku mengaji, selalu sabar menasehati, sampai aku mandiri. Nenekku baik sekali, selalu berwajah cerah, tak cepat marah-marah, walau aku sering salah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah anak-anak ustazah bisa membacakan puisinya lebih baik lagi dari ustazah. Nah, silahkan dipraktekkan dan divideokan dan kirim ke ustazah ya. Ustazah akhiri. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan sudah menyimak videonya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.